Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Optima, yaitu ada Barrier, Road Blocker, dan juga Bolat. Baik, di sini seperti biasa di setiap sesi Product of the Week kita selalu kehadiran profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Fendri dari Prima Detailing. Selamat siang Mas Fendri. Ya, selamat siang Mas Wahyu. Terima kasih sudah kembali membantu kita menjadi profesional reviewer di sesi Product of the Week bersama Optima hari ini. Dan juga di sini kita kehadiran Pak Markus. Selamat siang Pak Markus. Halo. Boleh silakan Pak Markus memperkenalkan Orle dan juga Optimanya ke sesi kita hari ini. Silakan. Baik. Nah, ini adalah Orle Semesta Group. Kami berada di Lampung. Base on kami ada di Bandar Lampung. Kantor kami ada di Lampung Selatan, jadi tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga aksesnya pun juga gampang. Dari Bakauheni cukup 1,4 jam, kemudian keluar tol Kota Baru, nanti 200 meter dari tol Kota Baru, nah di situlah kantor kita berada. Nah, ini profil company-nya. Kalau dilihat dari profil company, mungkin kami masih perusahaan yang cukup baru, karena berdiri tahun 2020. Based on dari pengalaman saya secara pribadi di dunia sales dan marketing, terutama untuk hardware pintu dan jendela. Jadi sore singkatnya adalah pendidikan hardware saya ada di Kenarijaya, kemudian multinational company pertama saya adalah Havile, kemudian tidak lama dari situ 2,5 tahun saya join di hire lagi oleh perusahaan Swedia dan Finlandia asal abulai Indonesia. Kemudian dari situ saya coba memberanikan diri karena background saya adalah product development dan di-assign untuk setiap produk yang masuk ke Indonesia harus melalui product development. Jadi cukup intens berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Asia Pasifik, terutama untuk ASEAN. Jadi saya memberanikan diri tahun 2020, di mana tahun pandemi, kemudian saya resign dan saya mendirikan perusahaan ini atas dasar experience saya di dunia hardware, kemudian dan juga di project. Berarti seharusnya ini adalah brand yang Pak Markusnya cukup dikenal ya Pak ya, sama Bapak Ibu yang hadir saat ini ya. Harusnya cukup dikenal. Harusnya ya. Baik, silakan Pak Markus. Ini adalah brand yang ini adalah brand yang kami develop. Jadi ada ELT, JCS, Lochinok, dan Optima. Nah, ELT ini saya mengikuti peraturan pemerintah karena supaya kita punya produk lokal, 40% produk lokal. Jadi ELT adalah produk lokal kami yang ada di Indonesia. Ini ada pabriknya ada di Malang, dan itu khusus untuk door and window accessories. Kemudian ada JCS dan ELT kita bergeraknya tidak bermain di project, tapi kita lebih ke retail. Karena untuk ELT ketika mau masuk project pasti ada standar SUS stainless 304-nya, dan kita belum mendevelop stainless 304 untuk ELT. Kemudian ada JCS ini lebih bergerak ke hotel lock system dan juga bergerak di digital lock. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman pasti sudah begitu paham tentang digital lock. Jadi buat saya ini bukan hal yang baru, buat kita sama-sama bukan hal yang baru. Jadi kita tidak akan bahas di JCS. Kemudian ada Lochinok. Mungkin Lochinok adalah brand baru buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Lochinok ini spesialis untuk hardware outdoor. Jadi sifatnya untuk hardware outdoor, emang spesialis buat outdoor. Jadi dipertimbangkan untuk korosi, kemudian durability, dan lain sebagainya. Dan ini khusus untuk fence dan gate. Jadi kalau Bapak Ibu punya project untuk pintu pagar, kemudian ada gate, pintu gerbang, nah kita punya hardware-nya. Yang terakhir ada Optima. Optima ini adalah brand untuk security hardware. Jadi kita bergerak di dunia security hardware, dan itu cukup relevan dengan teknologi yang saat ini. Karena di mana-mana sekarang kita butuh hack security. Nah, hack security inilah yang kita kembangkan. Selain daripada hardware-nya, kita juga bisa diakses kontrolnya. Sekilas, ini adalah ELT, produk lokal Indonesia, pure Indonesia. Meskipun teknologinya, mesinnya menggunakan dari Taiwan, tapi yang dikerjakan di pabrik Indonesia. Jadi kalau misalnya CKD-nya pemerintah menganjurkan untuk produk lokal, di project Bapak Ibu, ELT adalah satu-satunya produk lokal untuk market di Indonesia. Dan ini adalah Smart Digital Lock dan Hotel Lock. Jadi JCS tadi ada Smart Digital Lock, kita semua sudah bisa akses dari handphone dan lain sebagainya, dan juga Hotel Lock. Hotel Lock yang kita tawarkan juga hanya bukan sekedar Hotel Lock saja, tapi sistemnya pun kita tawarkan, maintenance-nya pun kita tawarkan. Jadi lebih gampang, lebih mudah ketika ada kendala. Dan kita sudah di Indonesia kita baru develop, dan kebetulan kita handle satu project di
Salatiga, nggak banyak tapi prestisius dan menurut saya cukup unik proyeknya. Jadi referensi saya cukup bagus ketika nanti Bapak Ibu main ke Salatiga, kemudian ada satu hotel namanya Pitu Room. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungan ke sana dan hardware-nya dari kita. Komplit Bapak Ibu, jadi ada sistemnya, ada shift-nya, ada refrigeratornya, kemudian ada elevatornya, kemudian ada power saving-nya juga. Jadi seperti hanya hotel-hotel yang lainnya, kita juga bisa mendevelop dan kita provide sesuai dengan keinginan klien. Dan itulah gate yang saya beli, spesialis gate dan fence. Lucinex itu spesialis gate dan fence. Kenapa? Karena memang ini spesialisnya. Kalau misalnya punya pintu pagar, sudah ada engselnya, tapi kalau kita nutup masih pakai manual. Kita tarik, kita dorong. Kalau ini sudah ada gate closer namanya. Ada 3 kategori. Ada gate closer, ada gate hardware, ada access control. Jadi gate closer-nya itu sudah termasuk di dalam hinges-nya. Kemudian gate hardware-nya itu udah ada engselnya. Kemudian access control-nya bisa menggunakan access control. Jadi bisa kita monitoring dari jauh, kita bisa monitoring juga dari dekat. Berarti sedikit mengulas sedikit ya Pak ya. Berarti dari Orly ini selain nanti tema yang akan kita bahas secara detail, ada brand lain ya Pak. Tapi memang masih dalam ruang lingkup hardware ya Pak ya. Ada Ya, masih dalam IoT, ruang ada GCS dan juga Lucinox. Jadi masing-masing pun itu punya kriteria dan spesifikasi sendiri-sendiri itu Pak ya di sini ya. Saran saya berarti kalau misalnya ada yang tertarik untuk mungkin dari Optima-nya, Lucinox, GCS dan juga ILT itu Orly udah bisa provide semuanya ya Pak ya? Sudah bisa provide semuanya. Oke, baik. Nah, jadi maksudnya itu gate-nya juga dari Lucinox itu Pak? Bapak juga yang supply? Iya Pak, kita sole distributor untuk Lucinox. Jadi Bapak satu paket ya, udah sama engselnya. Ya, betul. Ya. Sudah sama engselnya. Jadi kalau misalnya ada gate tidak menggunakan engsel welding atau engsel yang di las, nah itu gate closer itu sudah termasuk dengan engselnya, atas dan bawah. Jadi gate closer-nya itu, door closer-nya sudah termasuk dengan engselnya, hinges-nya. Jadi Bapak itu speknya itu kan untuk gate-nya itu kayak besi hollow aja ya, mau saya lihat? Boleh, besi hollow bisa. Kemudian besi yang square dengan yang round juga bisa. Jadi kalau saya rangkum sih dari video tadi ya, kalau keuntungan pakai sistem Bapak itu kita nggak perlu las kan ya? Ya, nggak perlu lagi pakai las. Oh, artinya gampang dibongkar ya gitu. Gampang dipasang lagi, gampang dibongkar. Kalau las kan kalau yang biasa hollow-nya dari las digitnya kan ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau pakai sistem Bapak kita bisa bongkar terus kita mau pasang lagi di mana kayak gitu. Okay. Kalau misalnya sudah dipasang, kita mau bongkar lagi, hanya perlu fix screw-nya aja. Jadi karena fix screw-nya adalah tetap dikedepankan kualitas dan security-nya. Jadi hanya beli fix screw-nya aja, karena begitu fix screw itu seperti dinabol gitu ya. Jadi begitu di screw, maka dia akan pecah di dalam dan kunci di dalam. Berarti istilahnya ini plug and play ya Pak ya sebetulnya ya. Tapi kayaknya bisa nggak Pak? Kalau gate-nya misalnya panjangnya 2 meter ya, tingginya 1 meter. Kita mau jadiin 4 meter, tingginya 1 meter, tapi kita tetap pakai gate yang lama gitu. Bisa nggak? Pakai gate yang lama? Maksudnya yang existing 2 meter? Kan misalnya saya beli sama Bapak, tingginya 2 meter, 1 meter, pakai sistem Bapak seperti Lucinox itu. Nah, tiba-tiba 2-3 tahun kemudian saya ingin pindahin ke depan lagi, tapi panjangnya 4 meter gitu Pak.
Kalau Tapi, 4 meter, kita maksimal 2 meter, lebarnya 2 meter. Oh, maksimal 2 meter. Ya udah, Maksimal kalau 2 meter. kalau awalnya 1 meter deh, terus saya mau Iya. pindah ke depan, panjangnya jadi 2 meter. Bisa nggak Pak Boleh. pakai yang lama? Boleh, masih bisa pakai yang lama. Oh, jadi tinggal dicabut, tambahin Betul. uji vertikalnya bisa kan ya, Pak? Betul, bisa. Oh. Ya udah, ini cocok buat bangunan sementara. Iya. Jadi proyek-proyek Oke. yang lagi bangun ini bisa pakai ini ya, Mas Henry ya. Ya kalau bangunan sementara kan cuma 2-3 tahun, apa sayang lagi nanti mesti bikin lagi, dilas lagi. Ya pasti. Iya. Dan Mending pakai engselnya Lucinok, udah bisa bongkar sendiri, pasang sendiri, hanya beli skrunya aja, fix skrunya aja. Oke, baik. Baik, kita langsung masuk ke Optima ya, Pak Ya. Markus gitu. Oke. Pak Markus, tapi sebelumnya nih tadi kan saya sempat tanyakan itu kan Orly memprovide beberapa brand ya, Pak ya. Iya. Itu bisa dikombinasi nggak sih, Pak? Maksudnya? Misalnya hardware untuk engsel pakai ELT misalnya, terus mungkin ada beberapa part lainnya pakai GCS gitu. Itu bisa seperti itu apa memang setiap brand itu sudah mempunyai solusi dalam satu itu Pak sistem, Pak? Enggak sih Mas Bayu. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya buatnya completion product? Jadi kalau misalnya satu project ada pintu kayunya, kemudian ini misalnya project hotel, berarti engselnya masih bisa pakai ELT, kemudian hotel locknya bisa pakai GCS. Jadi kita saling completion, saling melengkapi. Kemudian ternyata di hotel itu ada kolam renang, kemudian kolam renangnya dipagerin dan butuh pintu pagar dan butuh door gate closer. Nah, kita bisa kombinasi dengan Lucinok. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kita selain mengandalkan teknologi, kita juga tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan dari pengguna sendiri. Baik. Oke, nah sekarang nih Optima nih Pak. Yes, Silakan, Optima. Oke, Optima ini adalah brand dari Turki. CEO country of origin-nya asli dari Turki karena saya sudah kunjungan ke pabrik, saya sudah ketemu dengan BOD-nya, saya sudah ketemu dengan factory-nya, siapa tanggung jawab factory dan semuanya saya sudah ketemu dan mereka interest untuk bisa expand di Indonesia. Dan saya ambil peluang ini ketika saya ada project data center yang cukup besar dan prestisius di Indonesia. Jadi kita di-assign untuk jadi sole distributornya atau perwakilan dari Turki untuk Indonesia dan untuk produk Optima itu sendiri. Optima ada dua kategori, yaitu high security product. High security product itu ada root blocker, ada security bollard, ada gate and gate operator, ada barrier, ada fence, ada tire killer, ada armor guard house. Kemudian ada access control itu turnstile. Kalau Bapak Ibu sering di mall atau di suatu bangunan perkantoran ada turnstile-nya, kita provide itu. Kemudian ada individual parking barrier. Individual parking barrier itu gambarnya ada di kiri, kanan bawah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya satu gedung dia butuh privacy, itu parkiran khusus untuk plat tertentu, nah kita bisa sediakan, kita bisa provide ini. Jadi dia mendeteksi sensor di mobil itu, kemudian otomatis dia akan menutup. Ketika mobil itu lewat, maka otomatis dia akan naik sendiri armnya supaya tidak dipergunakan oleh kendaraan yang lain. Kemudian ada vehicle recognition system. Vehicle recognition system itu lebih tepatnya adalah kalau selama ini kalau kita mau masuk gedung kan pasti security-nya pakai kaca tuh di bawah tuh keliling gitu ya, ngecek ada barang-barang berbahaya atau tidak. Nah, vehicle recognition system ini memprovide, dia bisa mendeteksi apa saja yang ada di bawah kolong mobil itu sehingga itu lebih secure dan safety. Secara secara penggunaan juga lebih mudah mendeteksi dan itu secara komplit sistemnya sudah disediakan juga ada monitoringnya, kemudian ada controlling sistemnya juga sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika kendaraan itu masuk ke suatu gedung. Kemudian SCADA application itu lebih ke aplikasi dan kelebihan kita itu punya cloud sendiri. Jadi tidak mendompleng cloud yang lain, tapi kita punya cloud sendiri. Aplikasi ini bisa diaplikasikan dalam satu sistem PC atau handphone. Jadi terintegrasi masing-masing di setiap sistemnya. Parking payment dan guidance. Jadi parking payment itu seperti hanya mungkin kalau sekarang kita lihat secure parking dan sebagainya. Nah itu bisa mendeteksi dari plat nomor dan lain sebagainya. Itu sudah berapa lama dan berapa yang harus dia bayarkan untuk jasa parkingnya. Itu sudah terrecording pada sistem parking payment. Dan sore hari ini atau siang hari ini kita lebih fokus ke bollard. Ya, jadi bollard itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah hydraulic bollard. Kemudian ada semi-auto bollard, ada removable bollard, dan ada fixed bollard. Apa itu hydraulic? Hydraulic itu yang bisa naik turun secara otomatis. Mendeteksi sensor otomatis. Sehingga begitu mobil mendekat, maka dia akan turun. Begitu mendekat mobil menjauh, maka dia akan naik secara otomatis. Dan semi-auto bollard sama persis seperti ini, tetapi yang membedakan adalah dia masih tetap menggunakan manually. Jadi event dibutuhkan, maka digunakan, event tidak dibutuhkan, dia tidak gunakan.
Kemudian removable bolat adalah bolat yang bisa diangkat, dipindah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada key lock-nya di sini. Yang warna merah itu key lock-nya. Nah, ini ada namanya kayak hex key gitu, tapi lebih secure. Kemudian ada fix bolat. Nah, fix bolat ini yang memang ditanam, kemudian ya udah selamanya akan di situ aja kalau kita nggak bongkar. Jadi emang bolat yang memang kita tanam, kita pasang untuk area tertentu. Apa sih sebenarnya fungsinya bolat? Fungsinya bolat itu sebenarnya bukan hanya sekedar hiasan saja, tetapi lebih ke security dari utilities yang ada di belakang bolat itu. Supaya apa? Misalnya kendaraan melaju, kemudian secara tidak sengaja menabrak bolatnya, sehingga utility atau gedung yang ada di sebelah bolatnya itu tidak terkena dampaknya. Coba yang ini ada gambarnya ya. Iya. Removable bolat tetap ditanam ya? Ya, tetap ditanam. Oh, tapi pakai apa itu? Key, Pak, key. Ini key-nya. Oh, key-nya itu yang agak bulat merah itu ya, Pak ya? Ya, bulat merah ini key-nya. Nah, itu kita bisa angkat, satu orang bisa angkat sendiri itu. Pak, ini untuk bolat-bolat yang di provide Optima ini itu sebetulnya bisa dibilang besi fix atau hollow ya Pak? Maksudnya di tengahnya masih ada bolongnya atau itu yang tris itu dalam bentuk besi semua Pak? Oke, ini. Jadi bolat itu ada beberapa kategori atau gate barrier itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah yang biasa, traffic bolat itu biasa. Kalau traffic bolat itu tidak perlu sertifikasi, uji material, uji tes itu tidak perlu. Kemudian standarnya ada K12 dan K4. Kemudian juga di situ ada standar-standar tertentu yang nanti di belakang saya akan jelaskan kenapa K12, kenapa K4. Nah, kalau removable bolat ini sudah standarnya dengan K4. Jadi ratingnya sudah menggunakan rating K4. Seperti itu Mas. Jadi kalau bicara tentang material itu ketebalannya, besi hollow-nya itu 6 mili. Kemudian kalau lihat dari fix bolat itu ada stainless steel ya, ada mengkilat itu pakai sustain 316. Jadi untuk area luar itu tidak pernah kita gunakan 304, tapi kita gunakan 316. Jadi sebelum ada stainless steel ini, itu ada slab-nya. Namanya core steel. Nah, core steel ini yang ditanam kemudian dilapisi dengan sustain 316 slab yang ada di gambar. Gitu. Jadi bolat itu ada, kalau untuk removable, kalau untuk fix bolat itu ada dua part. Yang pertama adalah core, steel core, kemudian baru dilapisi dengan slip case 316. Jadi fluorescence-nya itu bagus. Boleh Pak. Kalau saya lihat ya untuk jenis immovable bolat sama fix bolat. Ini immovable bolat itu lebih, ini maksudnya heads-nya itu tanah ya atau langsung konkrit? Jadi kalau Pak Fendi lihat itu di gambar, jadi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah yang ditanam, ya. Itu yang ditanam, itu yang di embedded itu 340, jadi 34 cm yang di embedded. Kemudian baru di atasnya dipasang dengan core steel-nya. Ya. Gitu. Artinya, maksud saya ini yang ini kan konkrit kan ya? Konkrit. Kalau yang ini apa? Ini apa? Itu tanah. Oh, tanah ya? Tanah ya, kan? Nah. Oh, jadi ini lebih, kalau fix bolat juga bisa tanah kayak gini nggak? Iya, bisa. Oh, jadi bisa tetap harus dikonkrit ya Mas, tetap tanah. Kemudian di seputarnya itu harus diberi perkuatan. Biasanya menggunakan D13 atau D19. Tergantung dari kontraktor mau pakainya D19 atau D13. Oh, artinya kayak ini bisa tanah, tapi ya. Itunya tetap mesti beton. Ya, betul. Tapi kalau soal kekuatan, pasti lebih kuat fix bolat ya? Sama-sama punya kekuatan yang oke lah. Maksudnya gini, kalau removable itu kan memang bisa dipindah-pindah, kemudian fix emang tetap di situ aja. Tergantung dari ratingnya nanti. Klien mintanya rating berapa? K4 atau K12? Kalau K4 pasti diameternya akan berbeda. K4 pasti diameternya berbeda dengan diameter K12. Seperti itu. Ya tapi menurut Bapak gitu, kayak untuk misalnya untuk kebutuhan ya, misalnya di area yang area landscape, area sirkulasi mobil, yang mesti pembatasan area apa yang namanya ya,
mobil dengan pedestrian, Pedestrian. pasti pas pedestrian mau keluar ada bolat seperti itu kan. Betul. Ya, tapi kalau dari Bapak menyarankan apa? Kan tadi bilangnya bisa pakai dua-duanya kan, tapi kalau Kita pakai dua-duanya. dari Bapak sendiri mau menyarankannya apa? Kalau saran saya, kalau memang itu tidak ada mobilitas yang memang harus melintasi bolatnya, pakai fix bolat saja. Mungkin ada area tertentu yang memang harus diangkat atau harus dipindah, gitu kan, bolatnya harus dibuka supaya jalan agak luas dan sebagainya gitu ya. Jadi saran saya tetap pakai fix bolat. Ini sudah cukup. Oh iya. Ya sih, habisnya kalau misalnya pengembangnya ke depannya misalnya mau bikin jalan, Betul. mesti Tapi movable bolat ini kalau ditabrak oleh mobil itu kecepatan berapa gitu dia bawa hujan? Kecepatan 48 km per jam. 48, harusnya kalau ada jalur pedestrian mobil udah pasti Iya, bawa itulah ya. benar. Jadi kalau misalnya teman-teman audiens lihat di sebelah kanan itu ada mobil dengan elevation di depannya ada bolat, itu standar bolat dengan K12 rating. Jadi crash rated. Nah, crash rated itu ada base frame di bawahnya untuk lebih diperkuat lagi dengan diameter bolat yang lebih besar. Oke, Mungkin Pak Markus ada video atau gambaran Ada. seperti apa Pak? Crash-nya atau kekuatannya dari Oke, bola baik. optimal itu? Silakan Pak. Saya play ya Pak ya? Boleh. Nah itu sebelum di play perhatikan bahwa itu adalah fix bolat dengan standar PA pas 68, kemudian dengan truk atau berat beban 7,5 ton, kemudian impact testnya 80 km per jam. Oke Mas. Dengan kecepatan 80 km per hour. Berarti tadi mohon maaf boleh diulang sedikit Pak, untuk perkuatannya ini kan sendiri bolarnya sendiri pasti kuat gitu ya. Tapi untuk di bawahnya itu standarnya tuh seperti apa ya Pak untuk kelengkapannya Pak? Back slide sebelumnya Mas. Oke, baik. Nah, kalau diperhatikan sebelah kanan itu adalah gambarnya. Jadi yang kita provide ke klien adalah bolat dengan standar K12. Biasanya klien juga merequirement standar saya apa nih, K12 atau K4. Nah, ini K12. Di bawahnya itu, di side-nya, gambar side itu yang di samping itu ada framingnya. Nah, framing ini yang diinstal, dirakit supaya ada perkuatan. Nah, di sekeliling dari framing itu tetap harus ada perkuatan D13 atau D19 untuk saling mengikat. Jadi tetap per welding untuk saling mengikat framingnya. Setelah itu baru bolatnya dimasukkan ke dalamnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya, Pak Markus. Next. Ini udah tesnya tadi. Nah, ini adalah Optima root blocker. Fungsinya apa sih root blocker itu? Biasanya root blocker itu dipasang setelah ada gate atau sliding. Sliding gate dulu baru root blocker. Jadi ada double security di situ. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah hydraulic root blocker, jadi menggunakan piston dengan crash rated juga. Bedanya apa dengan Shalemon yang di sebelah kanan? Shalemon itu kalau Bapak Ibu perhatiin lebih rata, kemudian tidak terlalu dalam untuk fondasi. Tapi punya kuat juga cukup bagus. Karena di sini udah crash rated juga. Standarnya apa? Standarnya K12. Jadi Shalemon hydraulic root blocker dengan hydraulic root blocker tanpa Shalemon. Jadi kalau Shalemon itu lebih, kalau diperhatiin ya, itu unit semuanya akan masuk ke dalam, tapi cukup dalam kita menggalinya untuk fondasi. Sedangkan Shalemon itu tidak perlu cukup dalam, sesuai dengan ketentuan dari 400 mm. Nah, itu udah bisa ditanam dengan Shalemon. Kemudian secara otomatis root blocker itu bisa naik dan turun sesuai dengan timing yang kita mau. Nah, timingnya bagaimana? Kalau root blocker itu tidak boleh lebih dari 5 detik. Jadi maksimal 5 detik itu naik dan turun. Ketika naik itu maksimal 5 detik, turun juga harus 5 detik. Takutnya apa? Ketika nanti ada antrian, orang akan ngantri panjang. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Dan ini udah standarnya crash rated. Kita menggunakan piston. Jadi bahasa hidrolik adalah menggunakan piston dengan kapasitas sesuai dengan keinginan dari klien itu sendiri. Nah, kalau diperhatiin kan di bawah itu udah ada detail fondasi dan sebagainya. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah beberapa video.
Ini yang hydraulic root blocker. Saya ke bawah ya Pak ya. Ya, boleh. Ini yang Salomon. Secara instalasi bagaimana? Secara instalasi itu sebenarnya lebih gampang atau lebih enak instalasinya dengan hydraulic Salomon hydraulic root blocker, karena tidak perlu menggali cukup dalam untuk framingnya. Tapi ini daya masing-masing root blocker ini mempunyai daya tahan yang sama sebetulnya Pak ya? Sama. Yang membedakan adalah kalau yang hydraulic root blocker, kalau diperhatiin kerangka penyangganya tidak terlihat. Gitu. Tapi kalau yang Salomon itu kerangka penyangganya kelihatan. Jadi bukan berarti yang Salomon ini karena kerangkanya terlihat itu jadi agak fragile, itu nggak seperti itu ya Pak ya? Nggak seperti itu. Oh. Nah, ini barrier. Bapak Ibu, teman-teman semuanya kan sudah biasa dengan barrier seperti ini ya. Di parkiran ada, hampir di mana-mana di gedung pasti ada. Apa sih yang membedakan dengan kita? Karena kita punya barrier itu bisa dikomunikasikan dengan tire killer. Jadi ada barriernya, kemudian di bawahnya ada tire killernya. Kalau Bapak Ibu perhatian di slide saya yang pertama, untuk Optima itu ada tire killer, jadi bisa dikombinasikan dengan itu. Kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan gedung, misalnya mau yang panjang berapa, karena kita maksimal panjang 8 meter. Kita maksimal menggunakan 8 meter. Ini pada umumnya adalah barrier-barrier yang digunakan di parking area. Jadi specialitiesnya kita, karena ini one system solution, jadi kita bisa terintegrasi dengan berbagai misalnya building management punya software sendiri, jadi kita bisa integrasi dengan building management punya software seperti itu. Next, Mas. Oke, Pak, maaf saya mau tanya dulu, ini mungkin agak sedikit hal-hal yang suka kejadian gitu. Kadang-kadang tuh istilahnya barrier itu tuh yang suka tiba-tiba turun sendiri dan akhirnya ada kecelakaan, orang lewat kepentok gitu ya, atau misalnya mobilnya kepentok. Itu biasanya itu dari sistem automationnya atau memang ada mekaniknya tuh yang biasanya ada yang rusak tuh Pak, seperti itu. In prinsip begini, kalau sistem barrier ini depend dari kita settingnya. Karena untuk beberapa barrier itu ketika open lebih dari 2 menit maka dia akan otomatis turun sendiri. Oke. Nah, itu tingkat security-nya di situ sebenarnya. Tapi ketika tiba-tiba tidak terbaca, tiba-tiba baru lewat kemudian menyentuh, kemudian ternyata barrier-nya turun sendiri dan mengenai kendaraan, yang jadi pertanyaan bukan barrier-nya. Yang jadi pertanyaan adalah sebelum barrier itu ada namanya loop detector. Nah, loop detector itulah mendeteksi logam benda yang ada di atasnya. Nah, apakah ini cukup dekat atau cukup jauh? Karena biasanya secara standar itu mau gate, mau barrier, itu selalu ada namanya loop detector. Kemudian itu security pertama. Security kedua ada namanya photocell, gitu. Nah, security ketiga itu namanya sensor edge. Nah, sensor edge itu biasanya ada di bawah arm-nya, ada di bawah tiangnya, arm-nya itu. Jadi ketika dia turun dengan sendiri, kemudian di bawahnya masih ada benda, maka dia akan berhenti secara otomatis, kemudian dia akan naik sendiri secara otomatis. Jadi yang kita tawarkan dari Optima adalah ada 3 sensor security. Yang pertama adalah loop detector, yang kedua adalah photocell, yang ketiga adalah edge sensor. Jadi ini yang memungkinkan supaya kendaraan tetap tidak terkena ketika tiba-tiba turun barrier-nya. Seperti itu. Untuk turun atau nutupnya kembali itu kan tadi Pak Markus sampaikan itu 2 menitan ya Pak ya. Nah itu sebetulnya masih bisa disetting nggak sih Pak? Masih bisa disetting. Masih bisa disetting. Mau diaktifkan atau dinonaktifkan pun bisa. Jadi misalnya kita aktifkan auto close gitu ya, akan aktif. Atau kita off-kan auto close, maka dia akan off sendiri. Jadi nutupnya menggunakan bottom misalnya. Kita tekan bottomnya, kemudian dia akan nutup. Seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah produk yang kita sudah jual, kita sudah distribusikan untuk project-project yang prestisius, yaitu drop arm barrier. Nah, drop arm barrier ini punya standarnya adalah crash rated. Jadi memang untuk building atau commercial building yang membutuhkan tingkat security yang cukup tinggi. Dan ini kita supply di project-project data center. Nah, data center rata-rata menggunakan arm barrier-nya seperti ini, drop arm barrier. Jadi ada hydraulic arm barrier, kemudian ada manual drop arm barrier. Nah, semuanya punya standarnya masing-masing.
inilah yang kita tawarkan ke klien ketika bangun sebuah data center atau proyek komersial dengan high security yang cukup tinggi. Supaya apa? Ketika itu menabrak ada kendala di luar kemudian menabrak untuk masuk ke dalam, itu sudah tidak bisa, karena barrier yang kita supply adalah barrier dengan standar security crash rated seperti itu. Jadi klien maunya seperti apa, requirement-nya bagaimana, kita sesuaikan. Mau yang crash rated bisa, yang non crash rated itu juga bisa. Jadi kita sesuaikan. Project-project kita referensinya ada di data center Amazon Data Center itu kita ada 61, 62, 63, 64, 65. Jadi ada 6 project. Kemudian yang baru ini kita supply adalah di Microsoft, yaitu 02 dan 05. Jadi klien minta requirement-nya cukup tinggi, jadi kita tawarkan produk dengan requirement juga sesuai dengan keinginan dari klien. Seperti itu. Berarti nggak perlu lagi harus yang seperti di komplek-komplek ya Pak ya, pakai semen gitu ya. Di ini jadi Optima udah provide ini semua ya Pak. Berarti dari sistem dan juga mekanis pergerakannya juga sudah di provide ya Pak. Benar. Makanya di Sita Project kalau misalnya butuh security seperti ini, kita harus koordinasi juga dengan security vendor. Supaya security vendor juga tahu ini kita punya mekanismenya seperti ini, klien requirement-nya seperti ini. Jadi kita duduk bareng, kita match sama-sama, kita meeting bareng-bareng, kita samakan satu persepsi maunya seperti apa, supaya tidak ada kejadian. Dan timing biasanya di setiap project itu ada namanya SISO, standar operating dari sistem itu sendiri. Nah, SISO ini yang penting. Misalnya nih, barrier itu maksimal harus close berapa detik, racing harus berapa detik, close harus berapa detik. Kemudian timing ketika tidak terkunci atau tidak tertutup dengan sekian detik atau sekian menit, maka dia akan otomatis close diri gitu. Nah, yang kita tawarkan adalah solusi untuk security di beberapa project khususnya untuk komersial dan offices. Seperti itu, Mas. Mungkin ada videonya. Oke, baik. Nah, yang sebelah kiri atas itu adalah hydraulic drop arm barrier dengan crash rated series. Jadi pasnya pakai 68, kemudian vehicle-nya pakai 7,5 ton, kemudian impact-nya ada 80 km per hour. Monggo Mas. Kuat banget. Wah, hancur semua itu. Jadi gate-nya nggak apa-apa, mobilnya yang hancur. Oke, yang paling bawah, Mas. Ini ya Pak ya? Yang paling bawah, ya. Itu manual drop arm barrier. Oke. Next, Mas. Pak, ini saya jadi penasaran nih Pak. Ini kan tadi untuk requirement-nya itu rata-rata kecepatannya 80 km per jam ya Pak. Betul. Kalau misalnya kejadiannya di atas kecepatan itu, yang terjadi itu apa Pak biasanya? Biasanya arm barrier-nya bengkok, nggak patah. Itu hanya bengkok, nggak patah. Karena gini Mas Bayu, jadi ada standar pengujian. Itu ada beberapa standar. Jadi standar British ada, standar Amerika ada. Jadi kalau standar Amerika itu pakai ujinya adalah 8,5 ton. Tapi kalau British itu pakainya 7,5 ton. Nah, tadi standarnya adalah standar British. Pakainya PAS. Jadi PAS itu adalah Public Assistance Public Available Standard. Jadi menurut mereka standarnya untuk public itu adalah 68. Jadi pasnya pas 68. Jadi kalau misalnya standarnya Amerika itu di atas standarnya. Jadi pakai American Standard Test Material gitu ya. ASTM-nya itu pakainya adalah ASTM yang 8,5 ton. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih daripada itu, mungkin mereka akan buat standar baru lagi ketika client requirement-nya lebih dari 80 km per jam. Nah, ini standarnya apalagi
belum ada ternyata, belum ada yang seperti itu. Karena 80 km pun udah cukup kencang dan cukup luar biasa sebenarnya tabrakannya. Standar itulah yang dipakai. Oke. Baik, nah ini kalau saya lihat ini yang manual dan hidrolik ini ada 2 warna ya Pak. Ada yang dasarnya kuning sama yang dasarnya putih. Nah itu bedanya apa ya Pak? Gini Mas Bayu, teman-teman atau audiens semuanya, Optima itu cukup open-minded. Jadi apa requirement-nya klien, finishing-nya mau pakai warna apa, RAL-nya RAL berapa, kemudian polishing-nya mau pakai polish apa, kita bisa sesuaikan. Misalnya nih, klien mintanya pakai hot dip galvanis plus finishing PU polyurethane, ya kita bisa sediakan, kita bisa provide. Misalnya pakai hot dip galvanis tapi pakai RAL-nya 7024, kita bisa sediakan. Tergantung dari klien, drawing dari klien. Jadi yang kita produksi adalah setelah di-approve oleh klien drawingnya, baru kita masuk ke factory. Seperti itu Mas Bayu. Berarti finishing-nya pun bisa di-custom sebetulnya ya Pak ya? Finishing-nya bisa di-custom. Gitu. Misalnya Mbak Ziza punya gedung mau pakai warna pink, boleh juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, nggak apa-apa, kita sesuaikan dengan klien requirement-nya apa. Makanya kita lebih fleksibel, dan saya juga udah info ke BOD-nya Optima bahwa Optima itu harus adaptif dengan project culture-nya Indonesia. Kalau enggak, ya nggak akan dipakai. Kenapa? Kadang-kadang project-nya Indonesia itu kan kulturnya cukup unik gitu ya. Biasanya standarnya pakai warna yellow gitu, tiba-tiba oh enggak, saya mau embroidery-nya mau pakainya putih, kemudian garisnya merah seperti itu. Nah itu satu hal Pak, seperti itu. Pak, ini Mas Bayu, saya menyambung custom tadi yang Mas Bayu sampaikan, tanya ini sama kayak pertanyaan dari Pak Beta nih Pak. Kalau untuk warna kan tadi bisa di custom. Kalau untuk dimensinya bisa di custom nggak Pak? Ukurannya. Kalau dimensi begini. Kalau dimensi itu tidak bisa di custom bila itu berkaitan dengan rating. Misalnya K12 security. Tapi kalau ternyata Pak saya butuh amberirnya yang biasa, bisa di custom. Tapi kalau berkaitan dengan sertifikat crash rated atau crash tested, kita nggak bisa custom. Itulah standarnya mereka. Tebalnya berapa, dimensinya berapa, diameternya berapa, itu kita sudah punya standarnya. Jadi ketika klien minta di bawah standar itu, apakah kita bisa crash tested? Itu dari tim Optima, dari tim R&D akan meriset dulu. Mereka okein atau enggak. Karena kita nggak mungkin standarnya misalnya pakai besi dengan 6 mili gitu ya. Kemudian diameternya pakai 30 gitu. Ternyata klien mintanya diameternya hanya 25 gitu. Itu kan menyalahi standar dari ASNT, ASTM atau PAS 68. Dan itu harus diriset dulu sama R&D. Ini oke atau tidak? Kalau tidak oke, ya kita tidak akan relevan untuk katakan iya gitu. Tapi kalau oke, ya kita akan katakan iya. Karena kembali lagi, ini berkaitan dengan security dan safety, jadi nggak bisa main-main. Oke. Baik. Berarti kalau yang tadi Pak Markus bilang bisa di custom, kalau misalkan tidak yang berkaitan dengan security atau safety-nya atau dengan sertifikat, itu kira-kira ada minimal ordernya nggak Pak? Kalau yang misalnya bisa di custom itu Pak? Oh, satu aja cukup, nggak apa-apa. Kita lihat. Oke. Karena harga bisa Pak. Bisa. Harganya Optima juga ya Pak? Optima enggak udah sih. Enggak lah. Oke, baik. Kita lanjutkan Pak. Oke. Nah, ini adalah control access system. Jadi yang saya bilang tadi ada SCADA application, kemudian ada Packing Payment and Guidance System, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Sistem kita bisa interfacing dengan semua sistem. Jadi sistemnya Optima, SCADA, itu kita bisa integration atau interfacing dengan sistemnya Indonesia. Misalnya secure parking mau pakai sistem kita, ya boleh, nggak apa-apa. Gampang sekali itu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, biasanya kita punya standar itu PLC-nya ada di luar, kemudian klien minta PLC-nya ada di dalam, seperti itu. Jadi ada sedikit customize untuk panel elektrik dan panel kontrol, seperti itu. Nanti kita bisa sama-sama diskusi, duduk bareng, kita diskusi, klien maunya seperti apa, lebih safe-nya bagaimana, kita akan kasih suggest-nya. Seperti itu. Nah ini sampai ada pendeteksi mobilnya juga ya Pak ya? Benar. Berarti semua mobil yang kendaraan-kendaraan itu sudah harus terdaftar semua ya Pak ya? Betul. Jadi terregistrasi dulu. Ketika tidak terregistrasi ya nggak bisa masuk. Oke. Jadi kalau misalnya Pak ada tamu, ya kalau tamu berarti harus registrasi. Biasanya ini kan berkaitan dengan security. Jadi biasanya 1 hari sebelumnya register dulu nih, platnya berapa. Itu biasanya di data center atau
gedung-gedung yang memang untuk security-nya cukup tinggi. Tapi kalau untuk di luaran biasanya nggak terlalu ribet di sini, cukup dengan tapping aja atau dengan tapping dari security authorization card, kemudian itu sudah bisa open dan langsung mendeteksi. Nah, saya jadi pas Pak Markus sampaikan card-nya itu Pak, itu termasuk penyediaan untuk card security-nya itu disediakan juga nggak Pak dari Termasuk. Jadi kalau misalnya klien minta, saya maunya long reader. Kadang-kadang kan kayak dideketin dulu, dekat gitu kan, 3 cm gitu kan baru ngebaca. Tapi kalau misalnya requirement-nya pakai long reader, nah kita juga bisa provide untuk long reader. Jadi nggak perlu nempel kartunya Mas. Dari jauh udah ketahuan mendeteksi kartunya, dia otomatis akan terbuka. Jangan-jangan sistem ini yang dipakai seperti kayak di pintu tol itu kali Pak ya, yang nggak harus nge-tap lagi sekarang ya? Betul, pakainya seperti itu. Oke. Baik, kita next Pak. Next. Nah, ini ada video. Ini yang saya bilang dalam satu sistem satu genggaman. Kadang-kadang kita bingung, aduh, barrier-nya gimana sampai yang bukain dan sebagainya. Open barrier. Yang otomatis kita. Long reader tadi ini Mas. Keren Pak, saya jadi ada pertanyaan Pak. Berarti Optima ini selain menyediakan mekanisme fence-nya gitu, tapi untuk kayak motor sekarang kan udah mulai banyak homeowner itu concern sama security juga, akhirnya pagernya tuh dipakai security sistem untuk buka tutup secara otomatis gitu Pak. Iya, betul. Kalau kita butuh hanya sistem penggeraknya aja gitu, itu berarti masih bisa di-provide Pak? Apa harus masih motornya aja kan ya? Iya. Masih kita masih bisa provide. Oh, okay. Gitu. Jadi Optima itu complete range. Ada barrier, ada gate, ada polar, ada cantilever gate, ada sliding gate, ada bifolding gate. Semuanya berkaitan dengan gate kita bisa provide. Dan motornya pun bisa terpisah kalau misalnya Bapak Ibu mau beli terpisah. Dan satu hal lagi, kita punya standar warranty itu bukan 1 tahun, tapi 18 bulan. Jadi during 18 bulan itu Bapak Ibu dapat yang namanya free maintenance setahun itu 3 kali. Jadi ada kunjungan ke factory atau ke project Bapak untuk ngecek device yang kita pasang itu kebersihannya, mechanical-nya, mekanismenya, semuanya kita cek supaya tetap berjalan seperti baru, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak? Nggak perlu khawatir. Jadi ada jaminan juga spare part-nya kita ready. Jadi jangan usah khawatir ketika beli di kita, kemudian nanti spare part-nya lama enggak. Jadi apa yang kita provide untuk produk Indonesia, kita udah siapkan spare part-nya. Dan kita sudah termasuk bisa juga dikatakan one package, jadi instalasinya juga bisa dari kita. Jadi sudah terstandarisasi. Nah itu tadi saya mau tanya itu tuh Pak sebetulnya, karena ini Optima baru dari Turki itu, berarti nggak perlu khawatir masalah spare part, terus servisnya juga itu juga supervisi pada saat pengerjaan juga itu akan sudah di provide ya Pak. Bahkan tadi boleh diulang Pak, garantinya berapa tahun Pak? Garansi kita 18 bulan. 18 bulan Pak. Dan 18 bulan itu sejak commissioning pertama. Jadi handover yang pertama, jadi tes commissioning yang pertama sudah jalan itu 18 bulan. Dan ada namanya periodic maintenance selama 3 kali dalam setahun itu free. Jadi kalau 18 bulan berarti Bapak Ibu dapatnya 5 kali ya, 5 kali free. Jadi 4 bulan sekali tim kita akan kunjungan ke projectnya Bapak Ibu, ngecek device kita berfungsi nggak sesuai dengan normal, sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Jadi kita juga akan educated, misalnya tim security-nya, Pak, mekanisme seperti ini, standar SOP-nya seperti ini, kita akan reminding lagi ke tim security di sini supaya menjalankan prosesnya itu sesuai dengan prosedurnya.
yang sudah kita berikan. Seperti itu. Nah, kecuali untuk spare part yang consumable, yang habis seperti oli ya. Nah, Bapak Ibu juga harus beli kalau itu. Tapi kita sudah sediakan. Oke. Nah, mengenai oli Pak, berarti kan itu pelumas untuk mesin-mesin di dalamnya tuh Pak ya. Betul. Itu standarnya oli apa Pak? Ada Emang khusus Pak ya? Ada data sheet-nya. Yang saya lihat itu pakainya Shell. Oke. Pakainya Shell, Mas. Oke, baik ya. Berarti nanti bagi teman-teman atau Bapak Ibu untuk detailnya bisa hubungi Pak Markus atau tim Optimanya ya Pak ya. Tim Orly-nya lebih detailnya seperti apa. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Kemudian satu lagi Mas Bayu, kita punya tim support. Teknisi kita ada 16 orang yang siap support untuk di project Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun Orly ada di Lampung dan Optima ini dari Turki gitu ya Pak. Timnya Orly udah ada di kota-kota besar ya Pak ya. Boleh disebutin Pak di mana aja Pak? Mungkin di sini yang hadir nggak hanya cuma dari Jakarta gitu Pak ya, mungkin ada yang dari Jawa Tengah, mungkin Medan gitu. Ya, halo. Oke, ada kendala lagi. Iya. Halo. Siapa? Jadi dari pembicaraan dengan prinsipal dari Optima, Orly Semesta diminta untuk pegang ASEAN. Jadi kemarin ada proyek kita diundang juga untuk di Vietnam dan Malaysia. Mereka juga bangun data center. Jadi kita diundang juga untuk ikut tender. Bahkan untuk yang sifatnya residensial, kita juga diminta untuk backup ASEAN secara globally. Gitu. Nah tadi pertanyaan saya mengenai di lokal Indonesia nih Pak. Tadi walaupun Orly ini pusatnya ada di Lampung gitu Pak, tim Orly kan sudah tersebar di beberapa kota besar Pak. Boleh di-mention Pak kota-kota mana aja Pak yang sudah ada tim Orly-nya di situ Pak? Kalau kota besar kita baru Jakarta Mas. Tapi baru kalau Jakarta. Ada proyek kita di luar Jakarta, ya kita bisa kirim tim kita ke sana. Oh jadi nggak perlu khawatir Pak ya? Iya. Aman jadinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah standar test method. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya klien yang memiliki standar security hardware yang cukup tinggi, dan ini jadi satu perhatian yang khusus karena standar method of crash testing ini berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ASTM itu American Standard Test Material. Kemudian kalau dibilang 7,500 N2 itu berarti vehicle atau kendaraannya dengan beban 7,5 ton. Kemudian dengan N2 itu kategori truknya. Nah di samping itu ada kategori truknya. Jadi N2 itu pakai yang 7,5 ton. Jadi ASTM itu standarnya Amerika, kemudian PAS 68 itu standarnya British. Gitu. Nah ada lagi misalnya pakai IWA. IWA juga bisa kok. IWA itu pakai International Workshop Agreement. Jadi based on-nya ISO. Jadi International Standardization Organization itu bisa. IWA-nya pakai IWA berapa? Ada pakai IWA 17, ada pakai IWA 14. Jadi masing-masing punya standar sendiri-sendiri. Tapi at least intinya sama. Mereka punya standar K12. Seperti itu. Oke, berarti pada dasarnya ini udah melewati banyak testing ya Pak ya? Standarisasinya dari Amerika masuk, Eropa masuk, Asia masuk. IWA itu pakai masuk. Oke, baik. Begitu. Oke, next ya Pak ya? Nah, ini adalah coming soon. Jadi kita diminta untuk develop produk dari Italia namanya Meroni Serature. Nanti next coming kalau saya dikasih kesempatan lagi kita bisa sharing tentang Meroni Serature. Oke? Oke. Baik. Ya. Ya, ini slide terakhir ya Pak Markus ya. Ya, jadi betul. Thank you. Boleh disampaikan Pak. Jadi boleh diulang kantor dari Orly Semesta Group ini pusatnya di mana Pak? Seperti Orly Semesta itu ada di Aren Raya nomor 7 di Waihui, Lampung Selatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau kunjungan, hubungi saya dulu atau hubungi nomor telepon itu juga boleh. Kita mau kunjungan ke kantor boleh. Jadi dari Bakauheni, Bapak Ibu cukup perjalanan lewat tol, full langsung tol. Itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Nanti keluar Kota Baru, tidak jauh dari Kota Baru 200 meter. Itu kantor kita di situ. Oh, ini cukup menarik nih. Biasanya headquarter Indonesia itu area Pulau Jawa. Ini udah mulai pindah nyebrang ke Sumatera sedikit ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Markus. Mungkin Mas Henry ada yang ingin ditambahkan Mas? Boleh. Saya boleh balik ke slide yang itu Mbak, yang banyak produknya itu. Oke, sebentar Mas. Ini ya.
Ini Pak, atau yang Ya, varian produknya Orly Pak? iya betul ini. Itu Optima range produk. Ya, mungkin saya ingin menambahkan aja sih apa? Ini kan kalau untuk Optima itu kan sudah standarnya Amerika ya. Semua produk ini untuk di Amerika itu sudah sangat umum begitu. Karena di Indonesia jujur aja ya Pak, ya cita-cita aja lah ya Pak. Yang packingnya kayak gini ya. Ya umumnya ini kan fungsinya bisa packing kan. Kalau Ya. di kita kan ya Bapak tahu lah kita pakai apa sih? Pakai kon ya. Iya pakai kon. Ya, tapi ya jadi cukup menarik sih Pak, karena jujur aja yang produk ini yang saya lihat yang paling mirip itu ini tire killer. Yes. Kalau nggak salah ada di Jakarta Pusat, bangunan kementerian deh. Kemenhan Pak, Kemenhan. Kemenham ya. 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 Yang lain hampir saya nggak pernah lihat. Iya betul. Jadi ya, ini unik aja sih Pak. Ini produknya udah berapa tahun deh Pak kalau yang seperti ini? Maksudnya berapa tahun Pak? Eh, inovasi-inovasi produk seperti tire killer, Locker, Ambayo ini sudah berapa tahun ya? Wah, sudah cukup lama Pak. Itu lebih dari 20 tahunan sudah. Oh, bisa Indonesia ya ada prinsip kita itu kalau Ketinggalan ya Pak? Ya di luar negeri ada sesuatu baru, Indonesia akan ikuti itu sebutan kemudian. Tapi ini terlalu lama ya. Iya, itu terlalu lama. Mungkin karena masalah budgetingnya terlalu tinggi ya. Enggak Pak, kalau untuk yang tire killer itu nggak terlalu besar budgetnya, karena bisa buat mobil juga bisa buat motor. Jadi lebih secure-nya di situ. Biasanya memang untuk private building yang sifatnya yaitu tadi meminimalisasi tingkat kriminalitas. Bapak tahu sendiri kan, mindsetnya adalah Indonesia masih cukup besar rentan untuk kriminalitasnya. Makanya nggak heran ketika Amazon, kemudian ketika Microsoft, mungkin nanti ada Yonders, mungkin nanti ada Google, Alibaba dan sebagainya akan datang ke Indonesia, mereka minta standar yang seperti ini. Jadi Orly menangkap peluang itu sebagai peluang yang cukup baik untuk prospek 5, 10, 15 sampai 25 tahun ke depan. Nantinya ya perusahaan-perusahaan gede udah mulai Ya, betul Pak. Nah, ini udah jadi kayak mandatory. Terima kasih Mas Henry, dan ini pertanyaan saya terakhir nih Pak. Tadi kan kalau kita ngomongin sedikit masalah yang barrier ini ya Pak ya. Tadi kan kecepatannya 80 dan lebih dari itu kemungkinan bengkok. Nah, kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, kita masih ada diinfokan bagaimana cara untuk mengembalikan secara sempurna lagi nggak Pak? Atau memang harus diganti biasanya sih? Ganti Mas, nggak bisa ganti. Ganti. Oh, nggak bisa di repair ya? Nggak bisa ganti. Mindset saya masih mindset Indonesia nih. Apapun harus bisa diservis. Mas dengan K12 mau bengkokinnya, aduh. Kemarin kita barusan unloading untuk Microsoft. Itu satu barrier dengan panjang 5,5 meter, itu beratnya adalah 5,6 ton. Wah. Dan itu harus diangkat dengan crane di crane di bobot 90 ton. Kemudian dengan sudut dengan swing apa bahasanya ya? Swing angle-nya itu pakai 14. Jadi cukup berat Mas ini, 5,6 ton itu. Sangat berat. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Markus dan sudah sharing mengenai Optima, dan Mas Henry, terima kasih sudah menemani kembali kami untuk menjadi professional reviewer, dan kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya ya Pak Markus. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, dan mudah-mudahan nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Markus, dan ini akan langsung dibacakan oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, dan terima kasih Pak Markus dan Mas Henry. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Dan tadi yang pertama, pertanyaan dari Pak Beta tadi sudah sempat saya bacakan karena berkaitan dengan pertanyaan Mas Bayu. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Janto. Beliau bertanya, untuk Smart Digital Lock ini menggunakan aplikasi apa Pak? Smart Digital Lock kita punya aplikasi sendiri namanya GCS Group. Jadi tidak mendompleng dengan
aplikasinya orang lain. Jadi kalau saya perhatiin kan sekarang pakainya satu aplikasi tapi bisa dipakai semuanya dengan berbagai brand. Nah, kita nggak, kita coba secure kita punya sendiri, namanya GCS Group. Jadi misalnya teman-teman arsitek, developer punya properti atau punya building yang memang mau disewakan, nah itu bisa dimonitoring dari device masing-masing. Jadi misalnya durasinya 3 bulan, ya udah 3 bulan lewat tanggal 1 misalnya gitu jam 12, otomatis pintu tidak akan bisa dibuka, ngelok sendiri. Terus gimana cara mengaktifkan lagi? Ya bayar dulu, kemudian secara otomatis kita tinggal dari jarak jauh aja mengaktifkan lagi, ini pakai passwordnya ini ya. Seperti itu. Jadi owner nggak perlu datang lagi jauh-jauh ke propertinya, tapi tetap dikontrol dari jarak jauh dengan menggunakan handphone sudah bisa. Dan itu cukup tetap kompatibel dengan sistem aplikasi di Indonesia ya Pak ya? Yes, sangat baik. Pak, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Markus. Ya. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Iwan. Lalu di sini ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah jenis barrier, road blocker, dan bolat ini aman dari kerusakan seperti terendam banjir? Karena kita tahu Jakarta banjir nih Pak. Oke. Jadi jawaban saya gini. Road blocker, barrier itu punya electric panel itu terpisah, jadi nggak ada di dalam unit. Nah, road blocker dan barrier ini karena ada 2 panel. Yang pertama adalah electric panel, yang kedua adalah control panel. Control panel itu option karena tiba-tiba misalnya owner mintanya PLC saya mau di guardhouse, hanya di control room. Nah, control room berarti hanya PLC-nya saja. Tapi yang ada di area luar itu motornya saja misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa request seperti itu. Jadi kalau misalnya unitnya kerendam banjir, it's okay, nggak masalah itu, nggak masalah so far gitu. Karena Optima itu sudah cukup masif, terutama di Saudi Arabia, kemudian ada di beberapa negara juga, ya mereka mengedukasi itu gitu, nggak ada kendala sebenarnya. Meskipun kita bilang katanya Saudi nggak ada banjir gitu, ya mereka juga info bahwa mereka juga ada banjir kok gitu. Dan so far nggak masalah dengan produknya Optima gitu. Oh ya sudah gitu. Akhirnya saya baru setelah itu saya mau tanda tangan MOU. Oh, oke. Wah, terima kasih Pak Markus. Dan yang berikutnya pertanyaan dari Pak Iwan mengenai garansinya berapa lama. Tadi kan sempat dibilang sama Pak Markus ada 18 bulan ya Pak ya, dengan ada free maintenance 3 kali per tahun. Nah, apa aja nih Pak yang digaransiin? Apakah motornya aja? Apakah produknya juga? Yang pertama adalah 1 tahun garansi instalasi. Ya, 18 bulan itu 18 itu berkaitan dengan garansi produk. Jadi semua garansi produk itu materialnya. Tapi tidak termasuk garansi finishing ya. Jadi karena finishing kan kadang-kadang secara operasional mungkin kita nggak terlalu kontrol untuk itu. Tapi kalau secara elektrik, kemudian mechanical, nah itu kita warranty selama 18 bulan. Kemudian yang tidak termasuk warranty apalagi barang-barang yang habis pakai, consumable produk. Ketika bicara tentang filter oil, kemudian oli-nya sendiri, gitu ya. Terus tiba-tiba LED light, traffic light-nya itu mati, nah itu kita udah menggaransi itu. Tetapi traffic light itu punya warranty 1 tahun. Dan kita traffic light-nya bukan pakai boklang, tapi pakai LED. Jadi durability-nya harusnya lebih lama. Oke. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan yang terakhir dari Pak Iwan, untuk security bollards ini sendiri bisa menahan benturan sampai berapa kilo atau berapa ton Pak? Untuk security bollard dengan standar K12 itu bisa menahan beban sampai dengan 7,5 ton. 7,5 ton. Ya, itu untuk yang K12. K4 itu bisa menahan K4 itu bisa menahan 2,4 ton. Kemudian untuk yang traffic yang biasa, ya saya rasa kalau yang biasa mobil Indonesia paling berat berapa kilo sih Mas? Itu masih bisa oke. Karena steel core-nya sendiri itu kalau bicara tentang core steel 323, core steel 225 itu udah cukup bagus. Karena core steel itu sifatnya adalah ketika dia ditabrak, core steel-nya ditabrak, begini, itu bahannya itu mampu meredam getaran, meredam beban kendaraan yang menabrak itu. Core steel itu sifatnya seperti itu. Jadi ini menetralisasi dari beban dari yang menabrak ini. Itu core steel. Nah, setelah itu baru dilapisin dengan slipcase 316. Jadi cukup terprotektif dengan anti korosi yang lebih tinggi. Gitu. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Pak Iwan nih, Pak Markus, mengenai tadi electricity Pak. Ini kan ada yang manual, ada yang elektrik ya Pak. Nah itu kalau kita ngomongin elektrik,
itu konsumsi listriknya itu berapa besar ya Pak ya? Karena kalau saya perhatiin tadi saya sampaikan rumah-rumah pada umum rumah-rumah homeowner gitu ya, itu udah mulai khususnya mungkin konglomerat Indonesia itu udah mulai concern nih sama security gitu. Nah ini kan mereka biasanya udah menggunakan yang automation otomatis gitu. Itu konsumsi listriknya berapa banyak Pak? Gini, kalau kita bicara tentang Amberir gitu ya. Amberir dengan standar K12. Amberir dengan standar K12 itu powernya itu tidak bisa menggunakan single phase. Jadi dia harus menggunakan 3 phase. Gitu, karena K12 jadi lebih kuat tuh. Nah, secara consumable pasti lebih tinggi Mas. Nggak mungkin lebih rendah. Tapi kalau misalnya sliding untuk residensial aja gitu ya, yang biasa gitu ya, cukup pakai single phase aja Mas. Itu sangat hemat sekali gitu. Nggak perlu nggak perlu power yang tinggi lah. Dengan tegangan 220 dengan 240 masih cukup oke lah gitu. Kalau wattnya saya mesti cek lagi berapa watt yang harus dikonsumsi. Biasanya tidak lebih dari 1.500 gitu kan. Tergantung dari motornya. Nah, motor itu tergantung dari apa? Beban yang ditarik hitnya. Nah, itu Mas Bayu. Jadi kalau misalnya K12 pakai Amberir K12 atau sliding K12 berarti harus pakai 3 phase. Tipe kabelnya tipe power kabelnya pakai 3 phase. Kalau yang biasa pakainya single phase gitu. Jadi halaman yang pertama ditemukan di dalam halaman Katalog Pro itu adalah halaman Brand News namanya. Jadi di sini kita akan bisa melihat informasi-informasi terupdate dari setiap brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro ataupun mungkin teman-teman konsultan yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Yang menarik di Katalog Pro di sini kita juga bisa membuat sebuah dokumen pemilihan material yang akan nanti kita rekomendasikan ke klien, ke tim, atau ke rekan-rekan kita di project yang sedang kita kerjakan. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan fence and gate misalnya. Nah di sini nanti akan terkumpul berbagai macam brand-brand yang berhubungan dengan kategori tersebut dan kita bisa masuk ke salah satunya seperti Optima di sini. Dan di sini di setiap halaman brand page seperti Optima kita selalu mengencourage teman-teman brand material building itu untuk melengkapi informasi terdepannya seperti kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terutama adalah PIC-nya. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih detail mengenai Optima, di sini sudah ada PIC-nya, Bu Hesti, dan sini ada nomor handphone direct langsung ke beliau. Jadi nanti kalau ada kebutuhan apa-apa, dia langsung menghubungi nomor handphone dari Bu Hesti mengenai Optima. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Orly, Pak Markus, Bu Hesti, di sini juga ada Pak Michael. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week berikutnya. Dan berikutnya kita akan ada bersama Mega Composite. Jadi jangan lupa untuk ikuti juga Product of the Week minggu depan bersama Mega Composite. Kita akan membahas mengenai Fasad WPC. Jadi kita tunggu kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan di acara Product of the Week minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.